Halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali bersama Bapak dalam pelajaran komputer akuntansi. Dan saat ini Bapak akan membuatkan kalian tutorial untuk mengatur link account dari Klinik Perdana. Untuk mengatur link account Klinik Perdana, kalian masuk ke menu setup. Kalian pilih link accounts. Ya, di sini ada 4 bagian, ada accounts and banking accounts, ada sales accounts, ada purchase accounts, dan ada payroll accounts. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Nah, perhatikan, untuk equity for current earning ini harus kamu linkkan dengan laba tahun berjalan. Terus equity account for retained earning ini harus kamu linkkan dengan laba ditahan. Equity account for historical balancing ini harus kamu linkkan dengan historical balancing accounts. Bank account for electronic payment ini harus kamu linkkan dengan cash clearing otomatis. Dan bank account for undeposit funds ini harus kamu linkkan dengan cash belum disetorkan. Oke, kalau sudah selesai, oke kan? Masih kita masuk ke menu setup, link accounts. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sales accounts. Di sini kita mau mengatur link penjualan. Bagian yang atas ini, asset account for tracking receivable ini harus kamu linkkan dengan piutang dagang. Bank account for customer receive ini harus kamu linkkan dengan kas di tangan. Nah, selanjutnya kamu centang kotak ini. Ya, di sini keterangannya I charge freight on sales, yang artinya saya membebankan biaya pengiriman atas penjualan. Berarti ini harus kamu linkkan dengan akun pendapatan yang namanya pendapatan angkutan. Ya. Terus kotak yang kedua kamu centang lagi. Ya, yang dimana I track deposit collected for customer ini harus kamu, ya, kalau saya dari keterangannya, saya melacak setoran atau uang muka dari pembeli. Berarti ini harus kamu linkkan dengan akun kewajiban, ya, untuk deposit atau untuk uang muka pembeli. Ya, kamu cari ada nggak namanya uang muka pembeli atau customer. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, kotak yang ketiga, I give discount for early payment. Saya memberi potongan untuk pembayaran awal. Ini harus kamu linkkan dengan yang namanya potongan penjualan. Ada nggak potongan penjualan? Iya, ini. Oke. Terus yang kotak yang keempat, I assess charge for late payment. Saya menilai biaya atau membebankan biaya atas keterlambatan pembayaran. Ini harus kamu linkkan dengan akun pendapatan. Berarti pendapatan apa? Pendapatan denda. Ada nggak? Oke, selesai. Oke kan saja. Kita lanjut yang berikutnya. Links purchase. Nah, di bagian pertama, ya, liability account for tracking payables ini harus kamu linkkan dengan hutang dagang. Bank account for paying bills ini harus kamu linkkan dengan kas di tangan. Nah, di sini ada 5 kotak. Tapi kotak yang pertama tidak perlu kamu linkkan. Kamu langsung masuk ke kotak yang kedua. Ya, di mana yang kotak yang kedua ini dikatakan I pay freight on purchase. Saya membayar ongkos kirim saat membeli atau saat pembelian. Berarti ini harus kamu linkkan dengan biaya angkut pembelian. Ya, ada nggak biaya angkut pembelian ini? Kotak yang ketiga dikatakan I track deposit paid to supplier. Ya,
ini harus kamu linkkan dengan namanya uang muka pembelian. Uang muka pembelian. Iya. Yang keempat, I take discount for early payment. Saya mendapat diskon atas pembayaran awal. Berarti harus kamu linkkan dengan potongan pembelian. Ada potongan pembelian, ada. Yang terakhir, I pay charge for late payment. Ini harus kamu linkkan dengan namanya beban denda. Oke, selesai, diokekan saja. Terakhir, bagian terakhir itu kita mau melingkan yang namanya payroll accounts. Nah, perhatikan di layar kalian. Bank account for cash payment, ini akun bank untuk pembayaran dengan kas, ini harus kamu linkkan dengan kas di tangan. Bank account for check payment, ini juga sama, kamu linkkan dengan kas di tangan. Terus yang ketiga, bank account for electronic payment, ini harus kamu linkkan dengan kas clearing otomatis. Yang keempat, default employer expense account, ini harus kamu linkkan dengan employment expense. Yang kelima, default wage expense account, ini harus kamu linkkan dengan beban gaji atau upah karyawan. Ya, yang keenam, default tax dedication payable accounts, ini harus kamu linkkan dengan hutang gaji. Oke, selesai, okekan saja. Jadi ini tutorial untuk mengatur link account. Ya, silahkan kalian kerjakan ya, mengikuti langkah-langkah yang sudah Bapak buatkan. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu untuk kalian semuanya.